وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته وإن يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما وكان الله واسعا حكيما Aku berlindung billahi kepada Allah minasyaitani dari godaan syaitan ar-rajim yang terkutuk wa'in dan jika imra'atun seorang perempuan yaitu istri khafat merasa khawatir min ba'liha dari suaminya nusyuzan berbuat nusus au i'radan atau bersikap acuh tak acuh fala junaha maka tidak ada dosa alaihima untuk keduanya ayyusliha untuk berdamai bainahuma di antara keduanya sulha dengan perdamaian yang baik wasulhu dan perdamaian itu khairun lebih baik daripada bercerai wa ukhdirat walaupun secara tabiat al-anfusu seorang wanita itu asyuhha sangat pelit wa in tuhsinu dan jika kalian berbuat baik wa tattaqu dan bertakwa fa innallaha maka sesungguhnya Allah kana adalah bima terhadap apa yang ta'maluna kalian berbuat khabira maha mengetahui walan dan sekali-kali tidak akan tastati'u kalian mampu an ta'dilu berbuat adil bainan nisa'i antara istri-istri kalian walau harastum walaupun kalian menginginkan yang demikian fala maka janganlah tamilu
kalian terlalu tunduk, kullal maili, dengan kecondongan yang melebihi batas, fatadharuha, lalu kalian membiarkan mereka, kal mu'allaqati, terkatung-katung. Wa in tuslihu, jika kalian berbuat baik, wa tattaqu, dan bertakwa, fa innallaha, maka sesungguhnya Allah, kana, adalah, ghafura, maha pengampun, rahimah, lagi maha kasih sayang. Wa in, dan jika yatafarraqa, keduanya berpisah dengan perpisahan yang baik, yuhdillahu, maka pastilah Allah mencukupinya, kullan, setiap keduanya, min sa'atihi, dari karunia-Nya, wa kana Allahu, dan Allah adalah, wasi'an, maha luas karunia-Nya, hakimah, lagi maha bijaksana. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Bapak dan Ibu jamaah pengajian tafsir Masjid Al-Kautsar Sleman Yogyakarta rahimahumullah. Pertama, puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati, saya muliakan para sesepuh, ibu sepuh, Bapak dan Ibu yang istiqomah dalam pengajian tafsir ini, terutama di masjid, segenap para imam, semuanya Bapak Ibu sekalian dan teman-teman. Pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang bagaimana mufti atau fatwa yang diberikan Allah kepada kaum wanita. Jadi kepada kaum wanita. Jadi fatwa itu adalah jawaban tentang pertanyaan yang berkaitan dengan hukum. Itu fatwa. Makanya yang menjawab harus yang bidangnya. Boleh kita tentang masalah hukum jual beli. Tanyanya kepada tukang apa gitu, tanya itu. Itulah mufti. Sehingga aku dapat fatwa dari mana? Orang gitu, nggak bisa. Tapi harus yang mempunyai kekuatan ilmu di bidang hukum, bidang hukum Islam maksudnya. Itu fatwa. Di antara fatwa yang diberikan Allah kepada kaum wanita, khususnya di awal-awal Islam, yang pertama kemarin kita telah membahas bagaimana seorang wanita itu dia harus mempunyai mempunyai hak untuk menerima waris, dan begitu juga mempunyai hak untuk menerima mahar ketika dia dinikahi, dan juga berhak untuk mendapatkan harta ketika anak yatim itu dia ditinggal oleh orang tuanya, kemudian sudah dewasa harus dikembalikan kepada mereka. Dan begitu juga fatwa tentang anak kecil yang masih belum balik. Dulu sebelum Islam ada, mereka tidak dapat warisan, tetapi setelah itu dapat, karena termasuk yang berhak untuk menerima warisan. Itu fatwa di ayat. Kemudian fatwa berikutnya adalah fatwa tentang nuzus. Karena nanti ada bedanya nuzus wanita dengan nuzus
laki-laki. Jadi ada nuzus. Sekarang pengertian nuzus dulu. Yang dimaksud dengan nuzus itu secara bahasa adalah al-irtifaq, meninggikan diri. Dari orang yang meninggikan diri kepada lawannya berarti dia nuzus. Nah, baik laki-laki istri kepada suami, suami kepada istri, meninggikan dirinya berarti dia nuzus secara bahasa. Namun secara syariat yang dimaksud dengan nuzus itu adalah suami istri yang tidak lagi mengerjakan kewajiban-kewajiban sebagai suami istri. Itu namanya nuzus. Ya. Sekali lagi, secara umum nuzus itu adalah suami dan istri yang tidak mengerjakan dan melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagai suami istri. Tuh. Maka dalam kesempatan ini kalau di dalam ayat 34 itu di sebelahnya ada sebelumnya dulu di ayat 34 itu tentang nuzusnya seorang wanita. Nuzusnya seorang wanita. Dan itu bisa dicek di ayat 34 dengan surat yang sama itu nuzusnya seorang wanita. Kemudian di dalam ayat ini nuzus seorang laki-laki. Jadi beda ya. Jadi nanti ini kan ilmu baru tuh kayaknya. Nuzus itu apa gitu. Makanya nanti ketika kita tersandung dengan seperti ini, maka kita dalam keluarga perbaiki. Jangan sampai berlanjut. Artinya berlanjut gak baik gitu. Tapi harus diperbaiki. Nuzus seorang suami kepada istri. Ya ini. Kalau tadi kan secara umum. Nuzus suami kepada istri adalah meninggalkan kewajiban-kewajiban ya, sebagai seorang suami, lalu kemudian bersikap keras terhadapnya dan tidak mau menggaulinya serta tidak mau memberikan hak kepadanya. Itu nuzus seorang suami kepada istri. Jadi kalau suami begitu modelnya, berarti itu namanya nuzus. Nuzus. Itu yang sementara kalau nuzus istri, artinya yang melanggar hukum syariat itu si istri. Tadi kan suami, ya, sekarang istri. Yang dimaksud dengan nuzus istri adalah seorang istri yang bersikap sombong kepada suami, tidak mau melakukan perintahnya dan begitu juga berpaling darinya dan membencinya maka itu disebut dengan nuzus. Seperti contoh mau pergi dari rumah tanpa pamit itu, walaupun sekarang kan udah canggih tuh SMS, WA dan sebagainya, tapi itu termasuk. Kalau yang tadi contohnya kalau laki-laki seumpama suami sudah tidak lagi mau maaf, mau tidur bareng, nah itu kalau gak ada sebab itu termasuk nuzus. Padahal ya istri ini ya belum gitu kan, tapi kok bapaknya belum, makanya itu nuzus. Kecuali memang sesuatu sumuk dan lain sebagainya pengen sidir beda lagi, itu nanti termasuk. Makanya ini untuk perbaikan. Makanya dan nanti maaf kesenggol juga tentang masalah istri dua. Apa jenis itu? Poligami. Ya. Makanya yang sudah berpoligami perbaiki biar pahalanya besar sehingga masuk surga. Nek telu ya papat karo bojone baru. Nek saat dua ya baru. Tapi yang belum jangan coba-coba. Jangan coba-coba. Atau masih proses. Iya, lanjut atau enggak? Ini belum lanjut kata. Itu nanti ada. Makanya nanti ini jelas-jelasan ini. Jadi biar kita lebih jelas itu dengan adanya ayat ini. Makanya kan suratnya An-Nisa. An-Nisa itu perempuan, membahas tentang masalah berkaitan dengan kemaslahatan seorang perempuan. Maka Bapak dan Ibu sekalian rahimakumullah, yang pada dari besarnya nanti sebelum kita tafsirkan membahas kalau seorang suami itu sudah dikhawatirkan oleh istrinya takut nuzus, maka segera damai. Perdamaian kayak apa nanti tafsirnya. Lalu kemudian nanti
Kan di sini kemarin tadi disebut walaupun secara tabiatnya seorang perempuan itu pelit, bukan pelit maksudnya nggak ngasih duit, bukan. Artinya seorang wanita itu tidak akan pernah mau kalau dia ditawari oleh suaminya, Bu, mau nggak masuk surga? Syaratnya, oh aku boleh. Nah itu maksudnya itu. Gambarnya bukan pelit ngasih teh atau bukan, tapi pelit dalam artian tidak akan mau seorang istri itu membiarkan suaminya cari tambahan, itu enggak kan? Itu secara fitrah. Nah, secara fitrah. Nah, itu nanti sebab nuzulnya. Nah, maka kita baca dulu terjemahannya secara langsung, kemudian nanti kita tafsirkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ini mar'atun khafat min ba'liha nusyuzan aw i'rada." Jika seorang wanita, yang disebut wanita di sini istri, mereka khawatir atas suaminya takut berbuat nusyuz, ya, suami khawatir. Oh, okay. Cukup. Ya, moga Ibu kita nikmati dengan bacaan doa yang boleh dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ya, terima kasih. Moga kita lanjutkan. Ya. Jika seorang istri khawatir kepada suaminya berbuat nusyuz atau dia acuh tak acuh, berarti suami acuh tak acuh. Fala junaha alaihi ma ayyusliha bainahuma sulhan, maka tidak berdosa baginya untuk mengadakan perdamaian di antara keduanya dengan perdamaian yang baik. Wasulhu khair, sesungguhnya perdamaian itu antara keduanya suami istri itu adalah lebih baik daripada berpisah. Wa uqdiratil anfusus syuh, walaupun secara tabiatnya seorang wanita itu dia tidak akan rela memberikan sesuatu kepada orang lain. Wa in tuhsinu wa tattaqu, namun jika kalian seorang suami berbuat baik, menggaulinya dengan baik dan kemudian bertakwa kepada Allah, maka sesungguhnya Allah itu Maha mengetahui terhadap apa yang kalian kerjakan. Poin pertama. Kemudian ayat berikutnya, walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastu. Kata Allah, sekali-kali tidaklah kalian laki-laki bisa berbuat adil kepada istri-istri kalian, walau harastu, sekalipun kalian itu pengen sekali. Jadi ini sekali-kali seseorang itu tidak akan bisa berbuat adil kepada dua istrinya atau tiga dan seterusnya. Lalu pembahasannya apa kok di sana? Di ayat sebelumnya kan ada kalau memang nggak mampu untuk berbuat adil maka hendaklah satu aja kan gitu. Tapi kalau di sini Allah menjelaskan sekali-kali tidak akan bisa, berarti kan tidak ada kemungkinan bisa. Maksudnya apa? Ini bisa dibahas dengan adanya tafsir. Kalau dibaca terjemahnya Muhammad iya, ya, tapi nggak paham maksudnya apa belum. Apa kata Allah? Karena demikian tidak bisa berbuat adil seperti itu, fala tamilu kullal maili, maka janganlah kalian terlalu condong kepada seorang yang dicondonginya. Fatadruhu kal mu'allaqah, lalu kemudian membiarkan yang satunya terkatung-katung. Nyambung tak? Jadi kalau memang tidak bisa berbuat adil dan itu sudah pasti tidak bisa berbuat adil, maka janganlah engkau terlalu condong kepada engkau yang mungkin itu lebih dicintai, lalu kemudian menyampingkan yang satunya dan mengambilkan dia sebagai terkatung-katung. Terkatung-katung itu artinya dianggap istri enggak, dicerai juga enggak, itu maksudnya terkatung-katung. Dia digantung, juga itu zaman jahiliyah dulu gitu. Biar istrinya itu gak nikah lagi, walaupun dicerai sebelum iddahnya habis dinikahi lagi. Padahal ditinggal, itu yang disebut dengan terkatung-katung.
Wa in tuslihu wa tattaqu fa innallaha kana ghafurar rahima. Dan jika kalian berdamai dan bertakwa, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Kasih Sayang. Artinya nanti kita akan tafsirnya. Wa in yatafarraqa yughnillahu kullam min sa'ati. Jika keduanya itu pilihan terakhir, sudah tidak ada jalan lagi, mentok sudah, kemudian harus berpisah, ketahuilah yughnillahu kullam min sa'ati. Pastilah Allah memberikan kebutuhan dua-duanya, baik yang istri ataupun yang suami. Jadi tidak ada istilahnya bisa lalu kemudian ngarani kalau gua enggak, semuanya itu kan ada. Wa kana Allahu wasi'an hakima, sesungguhnya Allah itu adalah maha luas karunia-Nya dan maha bijaksana. Itu pertama. Ayat ini berkaitan turunnya ayat dengan istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sebab turunnya dengan namanya Saudah binti Zam'ah, ya. Jadi Saudah binti Zam'ah. Jadi istri Nabi, salah satu istri Nabi itu setelah Khadijah meninggal. Kemudian pada saat itu kan Nabi hampir nggak mau nikah gitu. Kemudian para sahabat itu membujuk beliau agar supaya nikah lagi. Akhirnya benar. Yang terpilih namanya Saudah. Itu istri kedua setelah Khadijah meninggal, lalu kemudian Saudah. Kemudian ini Saudah ini binti Zam'ah namanya. Saudah binti Zam'ah. Waktu nikah itu Nabi usianya 50 tahun, sementara istrinya ini 55 tahun. Berarti tua bujoni, ya. Berarti lebih tua. Boleh kalau itu jadi nikah sama nenek-nenek, boleh, ya. Gak ada larangan. Malah apa ya? Karena ada kan viral itu 17 nikah karo 70 gitu ya. Itu kan ada gitu kan. Secara hukum Islam bagus, asalkan tujuannya itu memang benar-benar untuk kebaikan, bukan untuk ngerogoti emas begini maksudnya, ini bukan. Nah, maka pada saat itulah kemudian Saudah ini setelah usianya lanjut, usia mungkin udah 70-an pada saat itu, kemudian beliau itu nyadar, aku sudah tua. Aku sudah tua, sementara Nabi Muhammad si cakep mohon. Maka daripada aku ini tidak bisa berbuat apa-apa kepada beliau, mendingan aku itu damailah kepada beliau, mendamaikan. Asalkan aku itu tetap secara dukcapil, aku itu istri Nabi kalau bahasa kita. Jadi kekhawatiran itu memang ada pada saat itu pada Saudah ini. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu kemudian enggak. Dan ini kalau ada kasus seperti ini dibicarakannya berdua, tidak undang pihak ketiga. Bedanya. Tapi kalau pihak dari nususnya seorang yang nusus itu perempuan, maka pihak ketiga boleh. Itu untuk hakim. Artinya untuk penengah. Tapi kalau yang nusus laki-laki langsung diajak duduk, kemudian diceritakan. Bebas. Aku wis tua. Ini maksudnya dia punya istri lagi gitu. Lalu kemudian apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Mengusulkan Saudah. Begitu penting aku ini sudah tetap menjadi istrimu, tetapi gak apa-apa. Aku menyerahkan giliranku itu dihadiahkan kepada Aisyah. Makanya dari sekian banyak istri Nabi yang paling disukai oleh Aisyah itu adalah Saudah ini karena memberi jatahnya. Yang paling dibenci siapa? Secara fisik, secara adalah yang dicintai oleh Nabi. Seperti contohnya pernah Nabi mengatakan Khadijah, murid juga. Itu kan berarti manusiawi pada saat itu. Nah, sehingga kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah usulan itu. Maka turunlah ayat ini, wa in ra'atun khafat min ba'liha nusyuzan aw i'radan fala junaha 'alaihima ay yusliha bainahuma sulha. Maka ketika seorang perempuan itu khawatir kalau suaminya itu berbuat nusyuz, maka wanita itu harus dia memberikan alternatif utama dengan mendahulukan dia
masalahnya apa, gitu. Maka barulah dibicarakan apa yang terbaik. Jadi hak itu tidak semuanya ketika haknya dipenuhi kemudian dosa, enggak. Jadi hak suami istri bisa tidak dipenuhi kalau dia ada perjanjian seperti ini. Ini kan haknya siapa? Saudah ini adalah contoh malam Senin atau hari Senin beliau harus di sini. Padahal itu kan hak. Kalau tidak dilakukan berarti Nabi dosa. Tapi karena dengan adanya perjanjian seperti ini kemudian disepakatilah. Oh ya kalau begitu. Nah, maka kemudian saudah ini benar jatahnya setiap dia itu gilirannya diberikan kepada Aisyah. Maka turunlah ayat ini sebagai bukti bahwasanya orang-orang yang mereka itu patuh kepada syariat Allah Subhanahu wa taala bukan dengan diam-diam dan lain sebagainya, akan tetapi dengan ngomong atau berbicara dengan baik. Karena ketika itulah pada saat itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menerimanya, kemudian benar jatahnya itu diberikan kepada Aisyah. Nah itu adalah merupakan itu kan hak Nabi, hak dia, tetapi mengurangi. Jadi boleh untuk kepentingan kemaslahatan mengorbankan hak antara satu dengan yang lain itu hukumnya diperbolehkan disebabkan karena perkumpulan atau perdamaian itu adalah lebih utama daripada berpisah walaupun alasannya apapun. Sehingga kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, abghadul halal ilallahi at-talaq. Sesuatu yang halal tapi sangat dibenci Allah, halal tapi dibenci Allah adalah talak. Maka itulah termasuk ayat ini turun tentang berkaitan dengan Saudah binti Zam'ah, istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang kedua pada saat itu. Bapak dan Ibu sekalian rahimakumullah, jadi wa ini imra'atun khafat, otomatis itu tujuannya bukan hanya untuk istri dan Nabi saja, akan tetapi buat umatnya. Kalau ada semisal dengan itu, maka boleh seorang suami. Begitu juga seorang suami. Jangan tiba-tiba diem aja, gak ketemu sebabnya kemudian dia, maka harus ngomong apa yang. Dan begitu juga si ibu harus tanya apa masalahnya. Itu jangan sampai tidak ada kejelasan, tetapi di rumah kayak sepi gitu. Ada orang tetapi gak ada orang. Suaminya di mana, istrinya di mana. Maka itu adalah termasuk bagaimana Islam itu mengatur rumah tangga sangat luar biasa. Wa ini imra'atun khafat, jika seorang perempuan atau istri merasa khawatir, di dalam dirinya itu kan biasanya sudah merasa, iya, suami masih ini, kemudian aku udah tua, maka gimana? Ini kekhawatiran. Kalau kemarin kan yang khawatir itu si suaminya di ayat 34-nya. Di mana kalau suami khawatir kalau istrinya itu nusus, maka ada beberapa langkah kan di sana yang harus dilakukan. Yang pertama adalah dikasih peringatan dulu bahwa istriku itu enggak baik kayak gitu. Itu ada 4 tahap gitu ya. Jadi kalau nusus seorang istri kepada suami, pada suami itu harus memberikan 4 tahapan. Yang pertama dinasihati, Bu, itu bukan bangun, pulang bagus, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, setelah kita menasihati seperti itu, kemudian masih saja gak mau pisah ranjang, maksudnya bukan pisah, tapi tetap di rumah. Ya istri yang atas, ya bapak yang isor, pokok, rumah pisah. Itu dalam artian untuk menjaganya. Kemudian yang berikutnya setelah yang kedua setelah seperti itu, maka kemudian mukul dalam artian pukulan yang mendidik. Itu ada istilah memukul, itu ada. Hanya larangan dalam Islam itu yang nggak boleh dipukul itu adalah maaf muka sampai melukai dan lain sebagainya, itu ada. Tapi pukulan-pukulan yang mendidik itu memang ada. Fadribuhunna gitu kan. Kemudian kalau sudah tidak ada lagi ini, dia sudah gak bisa, maka yang keempatnya itu adalah firaq atau pisah. Karena berpisahan itu
perpisahan yang baik itu lebih utama daripada kumpul tapi gak baik. Itu dalilnya. Jadi berpisah tapi dengan akrab, anak tertata, masalah kedua kubu tidak saling bermusuhan, itu lebih utama daripada lanjut tetapi gak bisa lihat. Udah dulunya awal-awal lihatnya itu lama banget, tapi setelah lama gak lihat sebentar udah paling lebih baik lihat tembok kayak gitu, yang itu udah kebangetan. Itu biasanya. Maka inilah beberapa yang dijelaskan dalam syariat seperti itu. Jadi tahap orang itu. Sementara kalau yang nuzus itu laki-laki, itu yang nuzus perempuan tadi ya, jadi ada 4 tahapan pengertiannya. Kemudian kalau yang nuzus laki-laki mau udah khawatirkan sudah mau nuzus, maka cara untuk penyelesaiannya itu adalah dengan damai, memperdamai dengan damai. Kalau tadi kan mati begitu dan dengan damai. Artinya dengan damai itu seorang wanita kemudian mendudukkan istri suaminya, masalah yang dihadapi apa. Kalau punya anak ya anaknya suruh jangan dengerin, dia suruh beli celok apa-apa gitu, kita ngobrol berdua itu. Maka kemudian barulah di situ ketemuan apa masalahnya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, apabila seorang suami istri itu khawatir kepada suaminya dia takut nuzuz au i'radan. Nuzuz itu tadi pengertiannya adalah mengangkat diri atau menyombongkan diri dalam lagi hak, itu namanya nuzuz gitu ya. Seperti kalau suami enggak mau tidur sama istri atau enggak mau beri nafkah, itu disebut dengan nuzuz. Marah-marah terus itu nuzuz. Jadi enggak ada sebab, enggak ada petir, enggak ada hujan, marah aja. Berarti dia namanya nuzuz. Itu kan sinyal harus diselesaikan. Au i'radan. I'rad itu adalah at-taqlid. I'rad itu at-taqlid, mempersedikit pembicaraan. Yang tadinya banyak bicara kepada istri atau kepada suami, tapi pada saat itu enggak, taklid. Namanya disebut apa? I'rad. Acu tak acu bahasa kita. Tapi di dalam bahasa Arab taqlidul muhadatsah. Sedikitnya ngomong berbicara antara suami dan istri. Itu kan berarti ada masalah yang harus diselesaikan. Makanya ketika udah berbeda, biasanya ngomongnya panjang, cerita ini itu, kok ini tiba-tiba ditanya, Pak, dari mana? Dari belakang. Nah, itu seumpama. Atau sebaliknya, Bu, dari mana, Bu? Tanya-tanya. Nah, itu berarti ada masalah. Begitu kan? Ini harus diselesaikan. Nah, maka pada saat itu kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, atau dia ditanya, sudah makan belum Pak? Sudah kenyang. Ini kan jawaban-jawaban yang mungkin di situ mengandung masalah. Apa sebenarnya ini? Kalau sudah ada masalah, ada unsur seperti ini, maka tetap ditanyakan. Jangan sampai berlarut-larut sampai seminggu, 2 minggu itu tidak baik. Maka dudukan suami atau istri, dudukan apa masalahnya apa. Salah aku itu apa Ibu? Salah aku itu apa Pak? Itu. Maka dianjurkan seperti itu kalau harusnya itu demikian. Karena sesungguhnya dengan kita tidak sapaan dalam satu rumah itu termasuk itu misjauhnya oleh malaikat, tidak diberkahi. Maka dari itu kata Allah Subhanahu wa taala solusinya untuk sulh, perbaikan, untuk memperbaiki. Sehingga pada saat itu fala junaha alaihima ayyusliha bainahuma sulha. Maka tidak ada dosa bagi keduanya sekalipun seorang istri itu mengorbankan haknya. Ya itu dong. Ya, seolah-olah ini kan bertolak belakang gitu ya. Kalau yang tadi itu diperingati dan kemudian kalau ini yang laki-laki, malah yang laki-laki yang harus begitu. Ini bukan. Ini dari bagaimana tingginya seorang suami itu dalam rumah tangga, maksudnya gitu ya. Jadi bukan Allah tidak adil, memang begitu aturannya. Wasulhu khair. Karena sesungguhnya dengan berdamai itu adalah lebih baik. Wa ufdiratil anfusus syuhha, walaupun secara tabiatnya seorang wanita itu akan berat memberikan haknya kepada orang lain. Baru nyambung kan?
Kalau tadi kan pelit, apa maksud pelit itu? Maksudnya seseorang itu tidak akan mudah memberikan haknya kepada orang lain, sebagaimana tadi Saudah itu memberikan hak dia kepada Aisyah. Itu kan yang ada ya aku maka itulah yang disebut dengan walfus dan iman manusiawi. Sehingga kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau itu pernah sampai-sampai Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan di dalam Al-Quran setelah walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa, itu nantinya di mana ketika seorang wanita sudah curiga kepada suaminya, dia itu kenapa ada masalah seperti itu, maka cepat selesaikan asalannya apa. Baru kemudian kata Allah Subhanahu Wa Taala, jika seorang suami itu dia kembali untuk memperbaiki dirinya dan bertakwa, maka itu adalah lebih baik. Walaupun maaf yang ini sebenarnya sudah tidak lagi memberikan sesuatu kepadanya. Itu ya maksud kan? Jadi ini gambarannya adalah maaf ini suami istri. Istrinya yang pertama yang kedua. Yang pertama udah tua. Yang tua ini kemudian kok tiba-tiba bapak itu kok beda ini. Diajak makan maka udah kenyang gitu. Berarti dia alasannya kenyang seperti itu kan masalah juga. Jangan-jangan masakanku udah gak enak katanya gitu kan. Nah itu yang sebenarnya tidak perlu ditanyakan. Sehingga nanti ada solusinya itu begitu. Ya bang, daripada abang marah-marah itu ya wes, hak itu tak berikan kepada dia wes. Baru oh iya itu ketemu langsung ada. Jadi jangan sampai kita itu diam. Itulah. Nah tapi ini jangan jadikan dalil oleh bapak-bapak. Dalilnya itu ya bukan. Ini hanya sebagai bagaimana Allah itu menjelaskan kepada kita jalan solusi terbaik, gitu kan. Tetapi jalan terbaiknya wa in tusilu wa tattaqu. Jika dia itu tetap mempergauli istrinya dengan baik, walaupun demikian dan bertakwa, itu adalah lebih baik. Walaupun ini secara dikatakan itu kan boleh gitu. Akan tetapi kalau dia menghilangkan rasa-rasa yang seperti itu demi kemaslahatan bersama, apalagi ini sudah punya anak dan ini juga punya anak dan lain sebagainya, itu lebih baik dipertahankan walaupun salah satunya itu mengorbankan salah satu haknya, bukan semua haknya itu diberikan kepada salah satunya. Itu ayat yang kita baca pertama. Jadi tentang khusus laki-laki yang diwajibkan oleh seorang istrinya, maka solusinya adalah damai, kemudian damai itu mempergunakan hak salah satunya untuk kemaslahatan bersama. Itu. Kemudian yang kedua, hukum yang kedua, walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum. Sesungguhnya kata Allah, bedanya la sama la. Kalau la itu biasa, tidak ada kemungkinan, ya itu la. Tapi kalau la itu tidak akan sama sekali, itu lang gitu. Seperti contohnya apa? La yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara. Tidak akan pernah kata orang Yahudi masuk. Itu lang. Artinya kata Allah tidaklah. Ini agak lama dikit enggak apa-apa gitu. Ini karena kalau diputus nanti malah berubah nanti ini. Nah, di situ walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa'i walau harastum. Dan tidak akan bisa kalian kaum laki-laki berbuat adil kepada istri-istri kalian. Walau harastum, walaupun sekalian itu kalian itu pengen. Coba. Jadi Allah Subhanahu wa taala sudah memvonis bahwasanya tidak akan bisa berbuat adil seadil-adilnya kalau mempunyai 2, 3 dan seterusnya. Tuh. Lalu apa bedanya dengan ayat yang ketiga dari surat An-Nisa? Wa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum. Kalau di sana kan masih ada kemungkinan bisa berbuat adil, kok ini sama sekali tidak. Nah, inilah tafsir yang berguna. Jadi kalau di awal-awal surat itu menunjukkan yang dimaksud keadilan di sana adalah keadilan materi. Harus adil. Laki-laki apa? Yang pertama harus dikasih sekian,
yang kedua harus sekian, itu tafsirannya begitu. Jadi tidak ada kontradiksi antara ayat ini dengan ayat yang sebelumnya. Walaupun kelihatannya ya, tetapi di situ untuk membedakan. Jadi yang bisa berbuat adil dibuat dalil oleh seseorang suami ataupun istri itu, maka dengan yang zahir. Seperti contohnya ngasih nafkah, tempat, pakaian, itu harus sama-sama dibelikan gitu. Beras, itu kan. Sementara yang di sini yang dimaksud dengan tidak akan bisa berbuat adil selama-lamanya kata Allah itu adalah keadilan dalam hati, seperti cinta dan kasih sayang, itu tidak akan bisa. Nah, itu kan tidak bisa. Itulah bedanya. Sehingga jelas kan? Jadi kalau yang di awal itu yang dimaksud kalau tidak mampu untuk melakukannya, maka cukup satu istri aja. Adil, keadilan yang dimaksud di sana keadilan dalam memberikan yang zahir, nafkah, tempat, makan dan seterusnya, itu kan bisa. Kalau ke sini bisa, berarti di sini juga bisa. Tetapi kalau ayat yang ke 129 itu yang dimaksud keadilannya adalah keadilan tentang batin. Nah, batin. Nah, makanya sampai-sampai Nabi pun juga berdoa. Ya, doanya Nabi apa? Allahumma hadza qasmi fama amliku fala talumni bima tamliku wala amliku. Ya, coba. Ini doa Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika ayat turun ini kepada Nabi juga disebabkan karena Nabi itu dulu cenderungnya kepada Aisyah, sementara yang lain tidak patuh itu. Maka kemudian turunlah ayat ini dan juga sebagai bukti itu hukum. Jadi ayat ini turun kepada Nabi bukan hanya teguran kepada Nabi saja, bukan, agar supaya kita sebagai umatnya punya patokan gitu. Oh, inilah doanya, sehingga mau nyontoh apa? Ada berbuat ini ada, Nabi berbuat ini ada. Itulah maksudnya. Sehingga kata Nabi, wa ya Allah, sesungguhnya inilah kekuatan pembagian saya, apa yang aku mampu untuknya, kata Nabi berdoanya. Fala talumni fima tamliku wala amlik, dan janganlah engkau menghinaku, mencaciku disebabkan karena aku tidak bisa berbuat adil dalam keadaan hati. Nah, itu Nabi begitu. Subhanallah. Jadi Nabi sendiri sudah memang mengakui tidak akan bisa tentang masalah hati, itu tidak akan sama. Masih cenderung seperti kita kepada anak, pasti ada kelatihan lainan, walaupun hanya sedikit saja. Itu memang. Tetapi kalau zahir kan bisa. Anak satu belikan baju celana sama, itu bisa. Tetapi coba kalau hati, itulah yang tidak bisa, kata Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau memang benar-benar tidak bisa seperti itu, fala tamilu kullal maili fatadharuha kal mu'allaqah. Kalau memang benar sudah tidak bisa dan pasti tidak bisa, janganlah engkau terlalu cenderung kepada seseorang sementara melupakan yang lainnya, bahkan menggantungnya. Alhamdulillah. Kan itu ada solusi dari Allah. Memang tidak bisa, akan tetapi yang tadinya itu fokusnya ke sini terus. Seumpama dua gitu ya. Itu contoh kecil aja. Datang tapi sebentar mulai terus. Kemudian seperti yang di sini, wah betah aja. Nah itu kan berarti inilah yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam satu riwayat ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Aisyah radhiyallahu taala anhu. Apa kata Nabi? Man kanat lahu imra'atan, siapa saja yang dia punya istri satu atau dua, dua atau lebih gitu ya. Famana ila ihdahuma, kemudian dia itu cenderung kepada satu, kemudian mengabaikan yang lain, artinya tidak berbuat adil dengan yang zahir tadi. Ja'a yaumal qiyamah wa ahadu shiqqataihi sakitun. Nanti pada hari kiamat dia itu akan datang menghadap Allah dengan bahu yang satunya turun, berarti cingkrang ya. Nah, nanti kalau di akhirat kalau ada seorang laki-laki kok miring jalan itu lagi ya. Jadi akan datang menghadap Allah ininya ke bawah, apa istilah itu? Sengklek, oke. Nah, paham semua kayak gitu. Jadi artinya seumpama yang ini dikasih terus saja, kemudian ini enggak, maka inilah yang dimaksud dengan Nabi oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Maka oleh sebab itu Bapak dan Ibu sekalian rahimakumullah, jadi dengan masalah ini Allah Subhanahu wa taala memberikan solusi yang terbaik buat kita. Jadi kalau memang kita cenderungnya kepada ini karena memang lebih berat kepadanya, maka janganlah fokusnya itu ke situ. Akan tetapi disempurnakanlah juga kepada yang satu lagi, agar supaya sifat kemanusiaan itu, karena sensitif sekali kan, aku suka dianggap itu kan itu yang dimaksud. Maka orang yang melakukan hal yang seperti ini luar biasa pahalanya kalau dia mengikuti apa yang diajarkan. Coba ada salah satu kasus, ada dia punya istri 4, kemudian cerita, mau tak gak usah cerita di mana ya, pokoknya cerita ke saya. Kemudian apa? Ini bukan pengalaman saya orang. Nah, ini hanya bagaimana cerita dari orang yang itu mengatakan. Aku coba sehari itu 4. Cuma gak mumet katanya. 4 WA jaluk pulsa kabeh piye sehari. Nah itu kan itu udah tahu mumet tapi dilakukan kan gitu ya. Maka ini gambaran kepada ibu sekalian. Tetapi kalau orang sudah bisa mampu untuk membuatkan seperti itu dengan baik, artinya sama-sama dilayani dengan baik, kemudian tanggung jawab memberikan pahan sandang, paman dan sebagainya, semuanya itu adalah pahalanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka intinya kalau kita sudah punya istri lebih dari 2, semuanya diperbaiki dengan baik karena dua-duanya itu nanti akan baru ketika ke surga. Jangan sampai satunya kalau makan diajak ke angkringan, satu lagi ke mall, ini enggak imbang ini. Kalau sama-sama angkringan ya biasanya angkringan juga walaupun beda gitu kan. Ya itu jangan sampai seperti itu. Jadi sama. Kemudian anak juga begitu, karena sudah anak bawaan itu sudah juga anak kita, maka harus diberikan dengan baik sekali. Masya Allah. Mungkin itu. Ada yang bertanya? Besar hukum. Udah puas. Gitu ya. Jadi ini belak-belakan karena Al-Quran itu memang itulah Al-Quran. Jadi untuk menjelaskan kepada kita bagaimana pentingnya mengetahui sesuatu yang mudah-mudahan kita semua ya mempunyai niat baik, terutama kita seumpama dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan amanah, maka perbaiki dengan baik, insyaallah itulah yang akan menjadikan amal saleh kita dan nanti pun juga akan bertemu sama di akhirat bersama. Amin ya rabbal alamin. Itu dulu. Terima kasih. Mohon maaf atas pada malam karena memang bahasanya rada panjang. Terima kasih. Mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.